Halo guys, welcome back to CVT, Car Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue Pas Tobing. Pada tanggal 9 September 2021, MG melakukan gebrakan kepada mobil pertama mereka. Yes, hanya butuh waktu 1 tahun saja, MG sudah melakukan perubahan terhadap mobil yang pertama kali mereka luncurkan di Indonesia. Seperti kita tahu, MG pertama kali masuk Indonesia di tahun 2020. Padahal, brand MG sendiri sudah muncul sejak hampir 100 tahun yang lalu. Nah, di samping gue sudah ada The New MG ZS. Apa aja yang berbeda dari rasa berkendaranya dan apa saja yang berubah? Langsung aja kita bahas. Ini dia The New MG ZS. Pertama, kita bahas apa yang berbeda dari bagian eksteriornya. Ya, dari depan sini dia sudah mengikuti bahasa MG yang terbaru, jadi lebih berkarakter ya dibanding yang dulu. Kalau yang dulu tuh kayak pabrik-pabrikan Jepang yang ada kode-kodenya gitu. Nah, kalau di sini dia sudah lebih berkarakter. Dari lampunya dia sudah full LED, terus sennya juga ada LED, dan di RL-nya juga sudah LED. Tapi memang sayangnya fog lamp-nya masih bohlam-bohlam biasa sih. Terus grillnya juga lebih berkarakter, juga bumpernya juga lebih enak dilihat dan lebih berkarakter. Dan kita berharap sih untuk kedepannya lineup MG bisa mengikuti desain seperti ini. The New MG ZS ini diluncurkan dalam 3 varian, yaitu Activate, Ignite, dan juga Magnify. Nah, unit yang kita review ini merupakan unit tertinggi, yaitu tipe Magnify yang dijual dengan harga Rp309,8 juta on the road Jakarta. Nah, untuk tipe Magnify sendiri dia sudah mendapatkan fitur-fitur yang lumayan ya. Dia di sini udah ada kamera 360, udah ada keyless entry yang kuncinya seperti ini, dan dia juga sudah mendapatkan velg terbaru. Lebih keren ya, modelnya Tomahawk gitu, tapi secara profil ban dan ukuran velg dia masih sama di 215, 55, 17. Ya, sisanya sih masih sama, dia tarikan bodinya masih sama, dimensinya juga masih sama. Mengingat ini varian facelift, pasti tidak ada perubahan di bagian tarikan bodi dan juga di dimensinya. Sekarang kita lanjut bagian belakang. Seperti kita bilang tadi, perubahan tersignifikan adalah di bagian depan dan bagian belakang. Nah, di belakang sini dia itu mirip-mirip dengan kakaknya si MG HS ya. Lampu belakangnya udah kayak gini, lampu remnya udah LED. Tapi sayangnya lampu sen dan lampu mundurnya masih pakai bohlam biasa. Ya, terus di belakang sini juga udah ada defogger dan sudah ada shark fin antena yang dual tone. Jadi shark fin antenanya warna hitam ya. Dan di belakang sini dia buka bagasinya khas MG yang ya mirip-mirip mobil Eropa. Dan saking pengennya kayak mobil Eropa, dia tuh sampai pakai aksen knalpot palsu di sini. Nah, knalpot asli itu ada di bagian bawah. Ini agak disayangkan sih, karena dia pengen kayak Eropa sampai yang menurut kami agak negatif ya, itu diikutin. Jadi sayang banget sih. Tapi walaupun begitu, di belakang sini dia lebih fresh dan lebih memiliki karakter. Yaitu bahasa desain MG terbaru yang nggak ngejiplak pabrikan-pabrikan lain. Tidak ada perubahan pada kapasitas bagasi MG ZS. Masih di 488 liter. Memang bukan terbesar di kelasnya. Dan untuk menampung sebuah full size golf bag saja tidak muat. Meski begitu, bila butuh space yang lebih, baris 2 dapat dilipat sehingga dapat menghasilkan kapasitas bagasi 1375 liter. Ya, lanjut ke bagian interior, tapi sebelum kita bahas, jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa main ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Ya, sekarang kita lanjut ke interiornya. Tapi, gue harus nyalain dulu nih, kayaknya panas banget. Ya, waktu dinyalain langsung ada ini ya, siluet MG-nya di speedometer ya. Itu gue kayak disambut gitu. Halo MG, halo Mas Gopas. Kalau untuk varian Magnify ini, untuk interiornya dia sudah mendapatkan warna coklat dan warna hitam untuk kombinasi joknya. Dan untuk baris kedua dia sudah mendapatkan headrest untuk penumpang bagian tengahnya. Jadi ini improvement ya dari versi sebelum faceliftnya ya. Jadi nice banget. Terus di sini dia juga udah ada armrest, dan yang plus lagi adalah dia memiliki material dashboard yang sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan versi sebelum facelift. Di sini udah jahitan asli, udah ada soft touch, dan ini warnanya nih agak dibedakan sedikit. Kalau yang sebelum facelift
dia di atasnya warna coklat, di bawahnya warna hitam. Tapi ini kayak dibalik. Ya, dibalik, gue nggak tahu sih maksudnya apa ya, tapi mungkin supaya kelihatan baru aja. Nah, di tengah sini dia sudah memakai entertainment system dengan layar 10,1 inci yang sudah support wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto. Tapi Android Auto-nya masih wired ya, belum wireless ya. Terus, di tengah sini dia sudah memakai parking brake, auto hold, dan juga hill descent control. Nah, tombol untuk mematikan traction control dan kamera 360-nya juga sudah ada di tengah sini. Nah, untuk joknya sendiri dia sudah pakai elektrik, bisa maju mundur, naik turun. Nah, joknya udah elektrik tapi sayangnya setirnya nggak diimprove. Dia cuma pakai tilt aja, belum teleskopik. Di depan setirnya tapi ada layar instrumen 7 inci yang sudah full digital dan resolusinya sangat bagus. Dan di sini itu informasinya banyak banget. Dan yang menarik dia bahkan menampilkan tingkat baterai dari mobil ini. Jadi baterai bukan berarti mobil ini hybrid ya, tapi tingkat baterai dari akinya. Jadi kalian tuh nggak ada istilah kalau pakai MG ZS ini tiba-tiba kehabisan aki di tengah jalan. Pasti kalian harusnya udah tahu dan di sini sudah ada warningnya. Nah, di depan sini dia juga sudah dapat ini ya, tweeter ya. Jadi untuk audionya nggak perlu dipertanyakan lagi. Nah, untuk MG ZS yang baru ini hanya varian Magnify yang mendapatkan panoramic sunroof saja. Kalau dulu kan Ignite, karena dulu Ignite merupakan varian tertinggi. Tapi di New MG ZS ini, hanya varian Magnify lah yang mendapatkan panoramic sunroof ini. Ya, pengontrolannya agak unik ya, nih tombolnya bulat. Nah, tadi kita sudah melihat perbedaan di bagian eksterior dan interior. Terus, apakah ada beda di bagian mesin? Yuk, sekarang kita lihat. Nah, untuk bagian mesin tidak ada perubahan signifikan secara spesifikasi ya. Dia tenaganya masih 114 PS dan torsinya di 150 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan dan ini nih yang beda nih. Dia menggunakan transmisi CVT 8-speed sequential untuk pengaliran tenaganya. Nah, kalau yang dulu kan menggunakan torque converter ya. Tapi di New MG ZS ini, dia menggunakan transmisi CVT. Nah, apakah ada beda di impresi berkendaranya? Yuk, sekarang kita coba. Mengemudikan MG ZS facelift. Ya, secara impresi berkendara, dia posisi menyetir masih sama ya. Jadi, feel-nya itu kurang lebih sama dengan yang pre-facelift. Dan untuk urusan feedback setir, dia memang menurut gue ini cukup impresif ya. Jadi setirnya tuh masih nggak hampa kalau misalnya seperti IPS pada umumnya. Tapi memang untuk urusan posisi mengemudi, mobil ini menurut gue kurang ergonomis. Kenapa? Ya, untuk tinggi gue yang di atas rata-rata orang Indonesia, tinggi gue 182 cm, mobil ini tidak support untuk pengetelan setir yang teleskopik. Nah, misalnya kita mau mencari posisi menyetir ideal itu harus ada yang dikorbankan. Misalnya setir tangan kita pas, kaki kita mentok di bawah sini. Tapi kalau misalnya kita mau agak jauh supaya kaki kita nggak mentok, tangan kita yang jadi jauh, jadi agak pegel. Jadi terserah kalian. Kalian mau pilih yang lebih nyaman yang mana. Untuk urusan suspensi, mobil ini bisa meredam jalanan yang tidak rata dengan sangat baik. Dan bahkan itu untuk noise dari road noise-nya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan rivalen dari Jepang yang sangat terkenal itu. Nah, berbicara soal mengemudi, mobil ini memiliki fitur yang unik, yaitu dia memiliki, jadi kalian bisa pilih, ada 3 pilihan, yaitu ada urban, normal, dan dynamic. Urban yang paling ringan dan dynamic yang paling berat. Nah, kalau dynamic biasanya sering dipakai di kecepatan tinggi, dan urban biasanya di kemacetan atau di jalanan dalam kota yang berkelok-kelok. Jadi ini fitur yang menurut gue quirky dan sangat handy. Untuk fitur keselamatan, mobil ini dilengkapi dengan 6 airbag dan juga rem ABS, ABD, dan juga BA. Selain itu, dia juga punya kamera 360 yang kalau misalnya kita ingin berbelok, itu akan menyala di layarnya. Jadi itu sangat membantu kalau misalnya kita berada di jalanan sempit yang kebanyakan biasanya ada selokan-selokan tidak terlihat, atau bahkan ada blind spot di tembok yang tidak terlihat. Jadi ini sangat membantu sih. Untuk konsumsi bahan bakar, ini merupakan hal yang cukup unik ya. Karena apabila menggunakan transmisi CVT, pasti kita me-expect kalau mobil itu akan lebih irit dibandingkan menggunakan transmisi torque converter konvensional biasa. Tapi di mobil ini justru sebaliknya.
Untuk rute dalam kota, mobil ini memang memiliki figur yang sama dengan MG ZS pre-facelift, yaitu di 10,6 km per liter. Tapi untuk rute luar kota, dia memiliki figur di 15,2 km per liter. Ya, figur itu memang ya agak sedikit downside ya. Dan masalah tersebut juga terjadi di Thailand. Kalian bisa baca nih di sini nih. Dan setelah melakukan pengetesan, kita bisa menyimpulkan hal itu dikarenakan dia seringkali menahan di RPM yang cukup tinggi. Jadi karakter transmisi CVT itu memang dia seringkali menahan di RPM tertentu agar bisa mencapai RPM yang lebih stabil. Dan kalau RPM lebih stabil biasanya lebih irit. Tapi di mobil ini justru terjadi sebaliknya. Tapi penggunaan CVT tersebut tidak selamanya buruk. Karena waktu gue mengemudikan ini, gue merasakan ride quality-nya itu menjadi lebih baik, lebih halus karakter mesinnya. Ya, itu merupakan masalah di ZS yang pre-facelift ya. Dia masih menggunakan torque converter dan pengoperannya itu masih cukup terasa. Jadi nice banget lah. Apalagi ini ditambah dengan sunroof yang bisa dibuka setengah, bisa dibuka penuh, yang bisa menambah kesan roomy dari mobil ini. Nice banget. Untuk masalah tire noise, mobil ini cukup baik dan jauh lebih baik dibandingkan dengan rivalnya yang dari Jepang yang terkenal itu. Jadi ini untuk urusan noise dia oke banget sih. Apakah transmisi barunya mempengaruhi akselerasi? Seperti kita lihat tadi, dia mempengaruhi konsumsi bahan bakar. Nah, kita udah nemu jalan kosong, jadi langsung aja kita tes akselerasinya. Pertama kita matiin AC, dia nggak ada drive mode, jadi langsung kita matiin traction control aja ya. Masuk ke mode manual, tahan gas sama rem, dan go. Ya, memang ya luar biasa ya. Selain konsumsi bahan bakarnya yang berubah, akselerasinya juga berubah. Untuk akselerasinya, dia mampu menuntaskan 0-100 di 16 detik. Lebih lambat sekitar 0,4 detikan dari yang varian pre-facelift ya. Memang secara quality dia lebih baik karena lebih halus, tapi yang disayangkan adalah konsumsi bahan bakar dan akselerasinya kok malah lebih turun ya. Ya, bisa disimpulkan, penyegaran dari The New MG ZS ini difokuskan terhadap peningkatan ride quality dan juga pengentalan desain dari MG ZS sendiri, yang mana menurut kami sangat baik ke depannya sehingga orang lebih kenal dengan brand MG. Kalau yang dulu tuh kan kesannya depannya tuh nyomot dari mana, sampingnya nyomot dari mana, dan belakangnya nyomot dari mana. Jadi kalau yang dulu tuh orang sering salah lihat, kira ini mobil brand apa, ternyata MG. Jadi tuh kesannya brand MG nggak terlalu kelihatan lah. Dia memiliki identitas, bisa mengimprove image brand dari MG sendiri. Jadi bagus banget. Dan kita berharap ke depannya bahasa desain MG pada line-up berikutnya akan mengikuti bahasa desain MG yang seperti ini. Ya memang penurunan dari segi performa dan efisiensi agak disayangkan sih. Tetapi dengan meningkatnya ride quality, kekedapan kabin, dan juga kenyamanan membuat mobil ini memiliki rasa Eropa yang cukup kental dan semakin pantas lagi untuk disebut sebagai mobil asal Eropa. Oke, sekian review kali ini. Gak Gopas Tobing, jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa main-main ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan juga post mengenai berita otomotif di dunia maupun tanah air. Dan jangan lupa main-main ke website kita di cvtindonesia.co.id. Di situ kalian bisa membeli mobil baru dan juga membeli mobil bekas. Dan juga kalian bisa mentitipkan jual mobil kesayangan kalian. Oke, sekian review kali ini. Stay tune terus.